Selamat pagi ya. Jadi materi kali ini adalah Skyline Query dalam Python ya. Sumber kode saya dapat dari situs ini ya. Penjelasannya dari sini untuk kasus hotel ya, sangat mudah dipahami. Bisa kalian ketik aja di Google Skyline Query Python, keluar situs ini ya. Ya, jadi ini kurang lebih saya copy paste dari situs tersebut ya, bisa kalian ambil ya. Saya penjelasan kodenya ya supaya mungkin lebih mudah kalian pahami lebih. Dan ini scriptnya general, bisa kalian gunakan untuk data dari Kaggle juga ya, tapi di sini pakai data random ya, untuk memudahkan kita memahami apa yang terjadi dalam data ya. Jadi sini pertama kita import random sama pandas ya, seperti pada script random yang saya sering berikan kepada kalian. Ya, intinya city price ya, di sini adalah ada 3 nama kota dan kisaran harganya ya, kisaran harganya. Itu jadinya sini ada script untuk membuat data acak ya, di mana n house adalah jumlah rumah yang mau dibuat gitu ya, sebagai dummies ya, sama city price adalah harganya gitu ya. Jadi city sini city for city in city price ya, yang ini ya. Itu yang dimasukin. Jadi ini adalah inputnya adalah berupa array ya, list ya. For i in range ya, sini ya dimasukkan sana. Jadi masukkan dalam ini ya, bentuk array ya. Size ya, jadinya ukurannya ya acak ya, jadinya harga kisaran per kota, tapi ukuran dia ini ya, diacak juga dari antara 200 sampai 50 ya. Seperti itu ya. Itu jadi sini dibuat random uniform ya, yang sering kalian lihat juga, dari 0 dengan kisaran random acak sekian dikali dengan ini ya, harga price, jadinya 80% sampai dengan 120% ya, anggap ya, dikali size juga ukuran. Jadinya di sini fungsi acaknya menyesuaikan dengan ukuran luasnya, jadinya jadi ini harga per ini ya, per size-nya gitu ya, kurang lebih ya, seperti itu ya. Inside zip ya, sana city size ya, di zip dalam satu rangkaian gitu ya, sana. Jadinya di sini akan mengembalikan 3 data, yaitu size, price sama city ya, data frame ya, sana mengembalikan ya, seperti itu. Jadi sini ada 3 buah ya yang diacak ya, seperti itu ya di sini. Ya. Jadi di sini kita buat 100 data dan kita coba cetak sampel ya, sampel 5 data ya. Jadi dot sampel ini fungsinya untuk mencetak acak ya sini. Jadi setiap kali jalanin hasilnya beda nih ya. Setiap kali jalanin hasilnya beda ya. Sana itu ya. Ini kan sekarang ini ya. Ini lagi. Ya, hasilnya berubah ya. Scrollnya kok geser ke tempat yang ini, seperti itu ya, berubah ininya kan diacak ya. Bila harganya ya semakin luas semakin mahal ya, dibuat seperti itu dengan kisaran lokasinya gitu ya, berlokasi punya standar harga beda, mungkin sama kayak Mataram dan Jakarta, pasti harga rumahnya beda ya, harganya ya, seperti itu misalnya ya, contoh data di sini ya. Kalau kita buat scatternya dengan ini ya, X-nya adalah size dan Y-nya adalah price ya. Price emang suka ditaruh di sumbu Y ya, sana ya, karena tinggi rendah harga gitu ya. Ya, lebar ya, seperti itu ya sini ya. Itu 100 rumah kurang lebih, penyebarannya adalah seperti ini, membentuk garis lurus ya. Ini yang paling mahal ini ya, paling mahal ini ya, paling mahal ini ukurannya sekian ya. Jadi yang paling mahal bukan yang paling luas gitu ya, seperti bisa kita lihat ya dari nilai acaknya ya. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Nah, itulah data yang bisa kalian jelasin ya dengan visualisasi ya. Harga tertinggi belum tentu terluas ya, seperti itu ya. Jadi sini ada dua function berikutnya kita buat ya. Pertama adalah function untuk membandingkan 2 variabel
berdasarkan apa namanya ke minimum atau maksimum ya. Jadinya A dan B ini sama-sama larik ya, sama-sama larik list. Jadinya ini A dan B ini keduanya sama-sama raw ya, sama-sama raw. Sehingga di sini nanti dimasukkan variabel dalam A atau B yang apa namanya yang yang dicari nilai lebih rendahnya dan nilai lebih tingginya gitu ya sana. Jadinya n better ini akan catat ini ya. Jadinya dari ini kan ada dua variabel ya, price sama size. Apa namanya? Dan kita di sini inginnya kan rumah yang seluas mungkin dan tapi harganya semurah mungkin gitu kan ya. Jadi itu kita bisa lakukan dengan penjumlahan ya, penjumlahan better intinya nilainya itu apa namanya dari dua variabel tersebut ya. Tersebut ya. Oke. Seperti ini memastikan ininya tidak ini ya, tidak lebih dari 0. Jika 0 ya, kalau itu berarti true ya, true sana seperti itu ya. Jadi itu sini membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar ya, seperti itu berdasarkan di sini ya. Ya, F. Oke, to min to max nanti berisi variabel ya. Di sini yang dimasukkan adalah data frame-nya dan yang dimasukkan adalah variabel yang to min dan to max-nya ke sana ya. Di row pertama row-nya itu diubah menjadi dictionary ya, dictionary format JSON ya, format JSON di sana ya. Di skyline sama dengan set di sini ya. Jadi for i in row ini semua row dijabarkan ya sana ya. Semua row dijabarkan, habis itu di sini didominasi ya, dominasinya default adalah false ya. Jadinya for j ya in row ya, jadinya row-nya itu row, habis itu diginikan lagi ya, dijadikan row lagi. If i ya apa namanya sama dengan j, jika dianggap sama maka continue ya. Jika ini ya, jika apa namanya bukan tidak sama berarti dominance ya sana. B ya, fungsi yang apa ini yang dibandingkan. Jika tidak sama maka dibandingkan ya. Jika tidak dibandingkan. Jadi mungkin ada dua data yang berurutan sama gitu ya. Jadi row ya sana J ya sini ya. J sama I, jadi dua variabel itu ya. Itu ini tujuannya mencari yang dua yang ini ya, dua yang apa namanya, dua yang berurutan ya, kita bandingkan. Jadinya I adalah yang duluan, J adalah yang belakangan gitu ya. Sini row J dan I ya sana dibandingkan ya. Jadinya yang belakangan yang duluan dimasukkan sebagai A, yang ini to min to max sana ya dimasukkan di sana. Jadi di mana itu meneruskan dari sini ke sini ya kurang lebih ya. Terus dominates sama dengan true ya sana. Jika benar gitu ya sini. Jika benar J lebih dari I gitu ya. Jika tidak sama dengan false gitu ya sana. Seperti itu ya. Seperti itu ya. If not ya sana ya. Jadinya skyline add 1 ya sana. Ya, itu terus mengurutkan mana variabel yang lebih baik dan membuat ini ya kelurusan sana ya. Standar ya. Itu artinya itu ya return series. Jadi dibuat dalam seri ya, seri dalam setiap baris itu mana yang membentuk garis batas gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sini skyline ya sama dengan find skyline ya, brute force ya, house ya, sini ya ada datanya ya, to min ya, to max ya, size ya, color sama dengan skyline map ya, true ya, C1 warnanya ya, false C0 ya sana, jadi gantikan ya. Itu ya, itu dibuat ya. Ini AX ya sana dibuat buat ini. Ininya nanti yang true akan berada di sini dan yang false berada di biru gitu ya. Yang apa namanya tidak lebih baik untuk syarat yang kita mau gitu. Syaratnya itu adalah di mana price-nya seminimum mungkin dan size-nya semaksimum mungkin gitu ya di sana ya. AX ya, set title ya, house skyline sana ya. Judul yang ini ya. Seperti di sini kita diurutkan dari sini sampai sini gitu kan ya, kurang lebih ya. Dari sini bisa kita lihat terus dibandingkan, dan yang memenuhi syarat di atas rata-rata yang lain atau yang puncak dari yang kita inginkan bisa kita
lihat di yang kuning ini gitu ya, yang kuning ini. Jadi yang kuning ini adalah syarat yang kurang lebih yang paling make sense ya, yang paling make sense dari syarat seminimum mungkin dan semaksimum. Kalau ini kan tidak masuk ya, sudah ukuran paling mahal tapi tidak lebih baik dari yang ini ya, apalagi dengan yang masuk dalam skyline yang ini gitu ya. Ini yang kuning ini ya, jadinya semurah mungkin. Ini murah banget tapi sempit ya, cocok ya sana ya, dibandingkan dengan yang ini ya. Ini paling sempit tapi lebih mahal dari ini gitu ya, seperti itu bisa kita lihat ya, gitu ya di sini ya. Oke, itu. Dan ini untuk yang paling luas dan paling mahal, yang paling make sense dari judul adalah, dari syarat itu adalah yang ini gitu ya. Ini. Kalau ini kan sudah tidak lebih luas dari ini, tetapi harganya lebih mahal. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu alternatif skyline ya, ini ya. Jadi itu sangat keren ya, tanpa kita nyoba-nyoba query, select where macam-macam, kita bisa tahu ideal dari query harga semurah mungkin dan ukuran sebesar mungkin bisa kita tahu dari gini ya. Ini yang true nanti bernilai C1 dan C0 ya, seperti itu. Oke, itu syaratnya adalah jika seperti ini ya, jika hubungan antar minimum sama maksimumnya ya bernilai positif gitu ya, sana syaratnya ya, seperti itu kurang lebih ya. Oke, nah sekarang kita bisa juga menghitung ini ya, menghitung mana yang diferensialisasi daripada yang lain ya, seperti itu ya, di sini ya. Oke, di sini ya kurang lebih sama. Ini kan tadi ini ya, jadi kan kalau kita di slide itu kita lihat selain ini ya, selain minimum dan maksimum, ada juga diferensial ya, bisa kita cari. Kalau misalnya diferensial bisa kita ambil yang ini gitu ya, di sana ya. Oke, itu ya. Jadi kalau di sini kita langsung return ya, mana yang better sama yang worse sana ya. Dalam minimum ya, jadinya sana selisih ini ya, dibalik ya sana ya, dibalik. Kalau maksimum kan yang lebih ini ya, tinggi yang dipakai better ya. Tapi kalau minimum yang lebih better adalah ini ya, yang lebih kecil, seperti itu ya. Itu yang di sana dan di return ya sana, seperti itu ya sana. Jadi sama kurang lebih ya, DF ya sana ya. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi di atas ya sana ya. Sana jadinya di sini akan menghitung ini ya, menghitung selisih dari minimum maksimumnya gitu ya sana ya. Jadinya minimum diferensialnya berapa gitu ya sana. Jadinya sini mana yang mendominasi true dan mana yang tidak mendominasi gitu ya, ke 1 3 ya. Jadi jika mendominasi ya, sini ya, syarat mendominasi adalah jika worst-nya adalah lebih besar dari 0 dan betternya sama dengan 0, kayak gitu ya, kasus pertama ya. Jadinya itu kalau tidak di drop, seperti itu ya, kalau syaratnya adalah seperti itu ya. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Ini jadinya dari sana bisa kita dapat diferensialnya ya sana. Itu ya. Itu oke. Dan di sini ya, make house ya, random in ya sana misalnya itu ya. Dari 120 sampai 140 bisa kita bikin baru ya. Ini untuk menghitung ininya ya. The assets equal to ya sana, brute force ya sana, untuk diferensialnya bisa kita cari ya. Itu ya di sini ya. Oke, to min to max-nya bisa kita hitung di sini ya. Itu ya. Jadinya di sini juga bisa kita hitung ini ya. Bisa juga kita hitung waktu kalkulasinya ya. Waktu kalkulasinya ya, house ya, make house misalnya sini ya. Misalnya kota 5.000 ya, 5.000 plus karena ya. City price-nya masih pakai yang sama gitu ya. Jadinya timeline-nya ya, time-nya ya bisa dihitung. Terus jadinya sini
brute force-nya mengambil berapa detik sama apa namanya yang nest ya, yang nest misalnya mengambil berapa detik, bisa kita bantikan ya sana. Itu ya, intinya kan ini juga kita perlu mengetahui ini ya, kita perlu mengetahui waktu kalkulasinya ya, waktu kalkulasi daripada apa namanya masing-masing pemrosesan ini ya, masing-masing pemrosesan ini, sehingga bisa kita coba ya nanti ya membandingkan. Dan di sini juga ini ya, di dalam situs itu menjelaskan apa namanya perbandingan untuk jumlah data ya, jumlah data jadinya bisa di arrange dari 10.000 sampai dengan yang data yang sangat besar ya. Sana berapa ini? Ya 1 juta lah ya, 1 juta gitu misalnya. Itu, dan ini kurang lebih itu ya, apa namanya duration, jadinya kurang lebih 5 menit ya untuk memproses data 1 juta ya dengan spek laptop saya ya sana ya, seperti itu. Bisa kita bandingkan di sini. Jadinya di sini juga apa situs ini ngasih apa namanya ngasih sampel bagaimana cara menghitung waktu ya untuk jumlah data, sehingga ini bisa kalian gunakan juga nanti kalau misalnya kalian apa namanya menyusun bab 4 gitu ya, nanti jadinya algoritma yang kalian buat dan data yang kalian olah itu kalau diolah berapa gitu kan. Jadi misalnya nanti mau mengolah data ya, kalau datanya besar sama datanya sudah di dimensional reduction, mengambil yang penting-penting saja menggunakan pivot table listing, itu kira-kira hasilnya sama apa enggak. Kalau misalnya hasilnya ternyata sama tapi waktu kalkulasinya memiliki diferensial seperti ini, mungkin kan lebih baik apa namanya tidak menggunakan, lebih baik menggunakan dimensional reduction seperti itu ya. Oke, itu barangkali tentang penjelasan kodenya bisa kalian coba-coba, bisa kalian ganti-ganti, bisa kalian juga coba yang diferensialnya tadi itu ya. Lebih itu selain min max ya. Oke, itu barangkali ya. Sekian, terima kasih ya.